Hai semuanya, perkenalkan nama saya Danisha Faurelia Putri, saya berasal dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi, dan saya juga dari kelas 11 Sains 6. Nah, dengan saya membuat video ini, saya ingin memaparkan materi tentang fungsi inverse. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, kita bahas dulu apa aja sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan pengertian fungsi inverse. Artinya, kita tahu apa maksud dari fungsi yang bisa membalikan fungsi lain. Kedua, kita perlu mengetahui syarat supaya suatu fungsi bisa punya inverse. Karena tidak semua fungsi punya inverse. Hanya fungsi tertentu saja, yaitu fungsi yang bersifat satu-satu. Lalu yang ketiga, kita harus bisa menentukan bentuk inverse dari suatu fungsi. Jadi nanti kita akan belajar langkah-langkahnya seperti mengganti variabel dan menyusun ulang persamaannya. Tujuan yang keempat, kita akan melihat hubungan antara fungsi dan inverse-nya. Di sini nanti kita tahu bahwa fungsi dan inverse itu sebenarnya saling membatalkan. Dan kalau digambarkan, grafiknya itu simetris terhadap garis Y sama dengan X. Dan terakhir, tujuan kelima yaitu menerapkan konsep fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mengubah suhu Celcius ke Fahrenheit dan sebaliknya. Atau dalam proses enskripsi dan deskripsi data. Jadi setelah pembelajaran ini, teman-teman diharapkan bisa paham konsepnya secara menyeluruh dan juga bisa menggunakannya dalam konsep nyata. Inverse itu sama dengan kebalikan. Fungsi inverse bisa dibilang sebagai fungsi yang membalikan fungsi awal. Kalau fungsi asal mengubah X menjadi Y, maka fungsi inverse akan mengubah Y menjadi X. Contohnya, kalau fungsi fx sama dengan X plus 3, nah, gimana sih inverse ini? Plus itu kan kebalikannya min ya. Jadi, tinggal ganti aja fx minus 1 atau simbolnya inverse sama dengan X min 3. Dalam grafik fungsi dan inverse-nya seperti saling bercermin terhadap garis. Supaya suatu fungsi bisa punya inverse, fungsi tersebut harus bersifat satu-satu. Artinya, setiap nilai X yang berbeda harus menghasilkan nilai Y yang juga berbeda. Kalau ada dua nilai X yang hasilnya sama, maka fungsi itu nggak bisa dibalik, karena kita nggak bisa tahu X mana yang menghasilkan nilai itu. Contohnya pada fungsi kuadrat. Kalau kita masukkan X sama dengan 2, hasilnya 4. Tapi kalau kita masukkan X sama dengan min 2, hasilnya juga 4. Nah, karena 2X menghasilkan 1Y, maka fungsi ini tidak satu-satu dan tidak punya inverse. Tapi kalau kita batasi domainnya, misalnya hanya X lebih besar sama dengan 0, barulah fungsi kuadrat bisa punya inverse, yaitu akar kuadratnya. Fungsi linear seperti berbeda, dia selalu menghasilkan nilai yang unik. Jadi otomatis punya inverse. Jadi kunci utama agar fungsi punya inverse adalah harus satu-satu. Punya setiap Y bisa dikembalikan ke 1X saja. Cara mencari fungsi inverse sebenarnya gampang kalau kita tahu langkahnya. Langkah pertama, kita tulis dulu fungsi awalnya, misalnya fx sama dengan 2x plus 3, lalu kita ganti fx dengan y supaya lebih mudah diolah. Jadi, y sama dengan 2x plus 3. Langkah kedua, kita tukar posisi antara X dan Y. Kenapa? Karena fungsi inverse itu membalikkan posisi input dan output. Yang tadinya X menjadi Y dan yang tadinya Y menjadi X. Maka kita dapat X sama dengan 2Y plus 3. Setelah itu, langkah ketiga, kita ubah persamaan supaya Y berdiri sendiri. Artinya, kita mencari nilai Y dalam bentuk X. Jadi, X sama dengan 2Y plus 3. Kita ubah menjadi Y sama dengan X min 3 per 2. Nah, hasil inilah fungsi inverse-nya, yaitu f inverse x sama dengan x min 3 per 2. Tapi jangan lupa kita harus cek kebenarannya juga. Caranya kita substitusikan f inverse x ke fungsi aslinya, dan pastikan hasil akhirnya adalah x. Dari sini, bisa kita simpulkan bahwa proses mencari inverse itu seperti membalik urutan langkah fungsi. Kalau fungsi awalnya mendambah 3 lalu mengalihkan 2, maka fungsi inverse-nya akan membagi 2 dulu baru mengurangkan 3. Jadi, fungsi inverse adalah cara untuk membalikkan proses fungsi awal ke nilai semula. Nah, setelah kita menemukan fungsi inverse, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa inverse yang kita dapat memang benar. Fungsi inverse yang benar itu harus bisa membatalkan fungsi asalnya. Atau dengan kata lain, kalau kita jalankan fungsi dan inverse-nya secara berurutan, hasil akhirnya akan kembali ke X.
Ada dua cara untuk mengeceknya. Yang pertama, kita hitung F kurung F min 1X, artinya kita masukkan hasil fungsi inverse ke dalam fungsi awal. Kalau hasilnya sama dengan X, berarti sebagian besar sudah benar. Yang kedua, kita juga perlu menghitung F inverse Fx, yaitu fungsi inverse dari fungsi awal. Kalau hasilnya juga X, berarti benar-benar valid bahwa keduanya saling membatalkan. Jadi, intinya pengecekan ini penting banget untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses mencari inverse. Kadang secara aljabar hasilnya terlihat benar, tapi kalau tidak memenuhi dua syarat ini, maka sebenarnya belum valid sebagai fungsi inverse. Secara konsep, kamu bisa membayangkan fungsi inverse seperti tombol undo. Kalau kamu melakukan sesuatu dengan fungsi F, lalu kamu tekan fungsi inverse, hasilnya akan kembali ke kondisi awal, yaitu X. Nah, cara menghitungnya itu 4-nya ditutup, terus kita fokus sama ini ya guys. Ini kan tandanya plus ya. Kalau di inverse itu jadi min. Oke, ini masih ditutup ya tadi 4-nya. Jadi F inverse-nya adalah X min 2, terus 4-nya itu pindah ke bawah, jadi dibagi seperti itu. Terus yang kedua kita tinggal ubah ini aja, nggak usah dilanjutin lagi. Atau kita lanjut yang ke A aja ya. F inverse X-nya berapa? Kayak tadi aja caranya, 6-nya ditutup. Ini yang 6-nya ditutup, jadi sisa X sama plus 3. Plus itu kalau dibalik jadi min. Ini udah selesai. Terus yang B inverse tadi tinggal dibalik aja, jadi X min 2 per 3. Ini yang GX. Terus yang C, nya tinggal ditambahin ya. Jadi yang ini dihituin dulu, dioperasiin dulu. F inverse-nya jadi 4 ya. 4 dikurang 3 per 6 sama dengan 1 per 6. Terus yang ini udah dikurang 2 per 3. Berarti tinggal tambah aja, 3 tambah 1 per. Nah, untuk hasilnya ini ya guys. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Selamat mengerjakan.